Apa kabar sahabat Gema TV? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan mengulas alur film yang mampu menguras air mata kita. Film yang berjudul Miracle in Cell No. 7 merupakan film Korea Selatan yang rilis tahun 2013. Film berdurasi 127 menit ini berada dalam arahan sutradara Lee Hwan Kyung. Film ini bercerita tentang Lee Yong-go yang diperankan Ryu Seung-ryong. Ia menjadi seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Dia mempunyai putri kecil bernama Ye-sung yang diperankan oleh Kang So-won, Ye-sung kecil, dan Park Shin-hye, Ye-sung dewasa. Dan beberapa negara pun telah mengadaptasi film ini dalam versi Turki, Brunei Darussalam dan versi Indonesia. Pasti penasaran kan? Nyok langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Cekidot. Alur cerita kita mulai dari seorang anak bernama Ye-sung dan ayahnya Lee Yong yang mempunyai keterbelakangan mental sedang berada di depan toko. Mereka berdua sedang bernyanyi dan sambil memandangi tas Sailor Moon. Mereka berencana akan membeli tas itu setelah ayahnya mendapat upah gaji dari hasil sebagai tukang parkir. Tapi tiba-tiba tas itu diambil karena ada yang ingin membelinya. Ia adalah seorang komisaris polisi bersama anak dan istrinya. Karena mempunyai keterbelakangan mental, langsung saja ayahnya Ye-sung masuk toko dan meminta tas itu. Dan saat ingin merebut tas itu dari anak komisaris, membuat Pak Komisaris geram dan memukuli Lee Yong. Ye-sung menangis sambil melerai agar ayahnya tidak dipukuli. Pada malam hari Ye-sung meminta ayahnya agar tidak memaksakan diri membeli tas itu. Tapi si ayah akan mencoba mencarinya di toko lain. 아빠가 사올 거야. 셀럽인가 봐. Keesokan harinya ketika ayahnya akan pergi kerja, Ye-sung akan menghitung sampai 3 dan si ayah akan berbalik badan sambil menari-nari. Hal itu sering dilakukan si ayah untuk menghibur Ye-sung ditinggal sendirian. Saat di tempat parkir, si anak komisaris melihat Lee Yong sedang menghitung uang untuk membeli tas. Anak komisaris itu mendekatinya dan berkata bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Langsung saja Lee Yong mengikuti anak komisaris itu yang berniat menunjukkan toko yang menjual tas itu. Akan tetapi di tengah perjalanan, si anak komisaris itu tergelincir dan tangannya berusaha menarik seutas tali dan petaka tak terelakkan. Tali yang diikatkan ke batu itu menimpa kepala anak dari komisaris polisi hingga merenggut nyawanya. Lee yang melihat hal itu berusaha memberikan pertolongan pertama yang ia dapatkan saat masuk bekerja menjadi juru parkir. Ketika Lee sedang membantu pernafasan, tiba-tiba ada seorang ibu yang melihat tindakan Lee dan salah mengartikan. Lee dituduh sebagai pembunuh dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Lee pun langsung dibawa ke kantor polisi. Ye-sung yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya, ia terus menunggu sampai larut malam. Malam itu pun di kantor polisi Lee yang mempunyai keterbelakangan mental tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia selalu menyebut nama anaknya karena khawatir. Lee berusaha pamit untuk pulang. Malah pukulan yang didapatkan. Keesokan harinya saat olah TKP,
Lee dituduh sebagai aksi balas dendam. Ia membunuh bahkan memperkosa anak dari komisaris polisi. Bukan hanya itu, saat olah TKP Lee pun disuruh polisi melakukan apa yang tidak ia lakukan sebenarnya. Dengan iming-imingan Lee akan disuruh pulang dan menemui anaknya. Lee pun menuruti apa yang diperintahkan demi bertemu dengan anaknya. Keramaian pada saat olah TKP membuat Yesung menghampiri dan berusaha melihat. Yesung yang melihat ayahnya yang berada di sana langsung berteriak dan memanggil. Akan tetapi Lee langsung kembali dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil. Yesung hanya bisa menangis melihat ayahnya dibawa mobil polisi. Sampai akhirnya Lee di lembaga sipir. Lee yang statusnya tahanan S4 penculik pembunuh pemerkosaan anak. Saat bertemu dengan kepala sipir, tak henti-hentinya Lee terus memikirkan anaknya yang sedang sendirian. Sampai akhirnya ia melihat telepon dan berusaha untuk menghubungi anaknya. Akan tetapi dengan status Lee S4 membuat kepala sipir geram dan memukuli Lee dengan gagang telepon. Setibanya dalam sel, Lee pun memperkenalkan identitasnya dengan sangat lengkap. Hal itu membuat teman satu sel Lee bingung melihat tingkah laku Lee, seperti orang yang keterbelakangan mental. Karena bingung, mereka mencoba melihat berkas kasus yang dibawa oleh Lee. Betapa terkejutnya mereka karena Lee tahanan kasus S4. Sontak mereka semua memukuli Lee beramai-ramai. Sementara Yesung kini dia harus tinggal di panti asuhan. Nampak pengurus panti pun membenci Yesung karena ayahnya seorang narapidana dengan kasus S4. Hari-hari Lee di dalam sel hanya menulis nama anaknya Yesung di tanah. Sampai suatu hari, Lee melihat salah satu napi akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap teman satu selnya. Ia juga adalah salah satu ketua gangster napi. Karena Lee mencoba menyelamatkan dan pada akhirnya malah Lee yang terkena tusukan. Dan atas jasa Lee, ketua gangster itu pun akan menuruti apapun permintaan Lee. Lee hanya diam sampai akhirnya terdengar satu kata, Yesung. Suatu hari, di penjara diadakan acara keagamaan yang dimana pesertanya anak-anak dari panti asuhan. Teman satu sel yang telah mengetahui Yesung adalah anak dari Lee. Dan mereka pun mengetahui dari salah satu anak panti asuhan itu ada yang bernama Yesung. Langsung saja mereka mencoba menyelundupkan Yesung masuk ke dalam sel. Setibanya di dalam sel, betapa terkejutnya Lee melihat Yesung ada di sana. Dan pertemuan yang mengharukan pun terjadi. Akan tetapi, pertemuan itu tidak berlangsung lama, karena Yesung harus segera kembali bersama rombongannya. Karena pendeta yang ikut hadir bersama rombongan Yesung tiba-tiba jatuh sakit. Saat Yesung akan kembali, ia terlambat karena rombongannya telah berangkat pergi. Dan Yesung terpaksa harus berada di dalam sel. Mereka semua mencoba menyembunyikan Yesung dari patroli penjaga. Banyak keseruan yang terjadi saat Yesung berada dalam sel bersama para napi lain. Hingga suatu hari saat kepala sipir melihat dokumentasi saat acara keagamaan. Nampak ada dua buah foto yang dimana salah satu foto itu Yesung tidak ada di barisannya. Membuat kepala sipir curiga dan mengecek sel.
Sampai akhirnya Yesung ditemukan di sel nomor 7. Akhirnya Li pun dihukum dan dibawa ke ruang isolasi. 예수님 무서워요. Sampai suatu hari, ada seorang narapidana yang mengamuk dan membakar lapas hingga terjadi kebakaran. Semua para sipir dan napi panik. Mereka dilepaskan dan harus berkumpul di lapangan termasuk Li. Ketika Li sedang menuju ke lapangan, ia melihat kepala sipir yang terperangkap kobaran api di sebuah ruangan. Li mencoba meminta tolong kepada mereka yang berada di sana. Akan tetapi tak ada seorang yang mau membantu dan akhirnya Li nekat menerobos kobaran api itu demi menolong kepala sipir. Di rumah sakit, nampak kepala sipir yang baru siuman dan bertanya kepada dokter mengapa ia bisa selamat. Si dokter pun berkata kalau bukan karena si bodoh itu kau tak akan selamat. Ia membawamu sambil menangis sejadi-jadinya dan meminta tolong selamatkan kepala sipir. Dan si dokter pun bertanya apakah benar orang sebodoh itu bisa terlibat kasus S4. Kepala sipir yang baru siuman pun melihat Li yang sedang dirawat dan berada di sampingnya. Semenjak kejadian itu kepala sipir terus mengamati pergerakan Li. Ia selalu memperhatikan Li dari kejauhan. Hingga suatu hari, saat Yesung menjenguk Li ke lapas ditemani gurunya. Hal mengharukan pun terjadi. Saat jam besuk Li sudah habis, Li berontak dan berteriak agar Yesung rajin makan. Li tidak mau Yesung kurus dan berjanji ia akan segera pulang dan jangan menangis. Semua itu mengingatkan kepala sipir kepada anaknya yang telah tiada. Pada lain hari, kepala sipir yang mendengar berita bahwa Yesung sedang sakit mencoba menjenguknya. Di sana Yesung menangis dan memohon kepada kepala sipir agar ia ikut ditangkap. Akhirnya kepala sipir mencoba menyelundupkan Yesung ke penjara usai Yesung pulang sekolah. Dan kepala sipir mencoba mengecek kembali berkas kasus Li. Ditemukan suatu kejanggalan surat pernyataan dari Li tertulis dengan rapi, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keterbelakangan mental seperti Li. Akan tetapi berat bagi kepala sipir karena korban dari kasus Li adalah anak komisaris jenderal. 잃어본 적 있나? Bukan hanya kepala sipir, bahkan teman satu sel Li pun mencoba bertanya dan mempraktekkan kronologi kejadiannya langsung kepada Li. Dan mereka semua pun mengajarkan apa yang harus Li jawab nanti saat di persidangan, karena mereka tahu bahwa Li mempunyai keterbelakangan mental. 지영이가 셀러문 가방 가게를 알려준다고 Tetapi mereka tak putus asa terus mengajarkan Li. Bahkan pengacara Li yang seharusnya membela Li di persidangan, ia pun malah menakut-nakuti Li. Saat pergi ke persidangan, kepala sipir yang kini telah mengetahui bahwa Li tidak bersalah, ia pun membuka borgol Li saat di dalam bis. 생각해서라도 정신 똑바로 차려야 돼. Sebelum persidangan dimulai, Li yang sendiri berada dalam ruangan sempat didatangi komisaris jenderal. Dan ia memukuli Li, bahkan mengancam apabila Li tidak mengakui pembunuhan itu, maka ia akan melakukan hal yang sama kepada Yesung. 달게 받아. 그렇지 않으면 네 딸 내가 똑같이 만들어준다.
Di dalam persidangan Yesum yang didampingi kepala sipir ikut menyaksikan. Saat Lee ditanya oleh hakim, Lee hanya diam, terbayang oleh ancaman dari komisaris polisi. Demi Yesum sang buah hatinya. Akhirnya Lee terpaksa mengakui apa yang dituduhkan kepada dirinya. 있어요. Dan Lee pun dijatuhi hukuman mati. 이 용구에게 사형을 선고한다. Teman satu sel Lee yang mengetahui bahwa Lee akan dijatuhkan hukuman mati, mereka pun berniat meloloskan Lee dari lapas. Mereka membuat balon udara. Akan tetapi saat balon udara itu terbang, tali pengikatnya tersangkut di kawat tembok penjara. Tiba saatnya hari terakhir bagi Lee. Hari itu Lee akan dilakukan hukum mati, yang bertepatan pula dengan hari ulang tahun Yesum. Yesum mendapatkan hadiah dari ayahnya tas Sailor Moon, dan Yesum pun mengungkapkan terima kasih. Di hari terakhir Lee, ia menggendong Yesum di sepanjang lorong sel. Sampai tiba di perbatasan gerbang tempat Lee dieksekusi. Lee pun bertanya kepada Yesum, apakah ia bisa hidup sendiri tanpa ayah? Dan Yesum pun menjawab, jika ayah akan pergi ke tempat yang lebih baik, jangan pernah mengkhawatirkan dirinya. Pagar pembatas pun dibuka, dan pelukan terakhir bagi mereka. Lee berjalan, Yesum terus mengikuti dari luar jeruji besi. Sampai Lee melakukan gerakan konyol dan menghilang di balik tembok. Yesum pun menghitung sampai 3. Seperti kebiasaan yang mereka lakukan. Biasanya ayahnya akan berbalik lagi dan mengejek. Akan tetapi sampai hitungan ketiga ayahnya tak nampak dan Yesum pun berteriak memanggil. Yesum kecil kini diasuh oleh kepala sipir dan hingga tumbuh menjadi dewasa. Ia kini telah tumbuh besar dan menjadi pengacara hebat. Dan Yesum pun kembali membuka kasus lama ayahnya di pengadilan untuk membersihkan nama ayahnya. Yesum tidak sendirian, ia dibantu oleh teman ayahnya yang satu sel dengan Lee. Mereka dihadirkan untuk sebagai saksi. Dan hasil keputusan dari hakim menyatakan bahwa Lee tidak bersalah dan akan dilakukan penyelidikan ulang. Lepas persidangan, Yesum melihat sebuah balon yang tersangkut di pagar kawat penjara. Dan Yesum pun teringat akan ayahnya. Film pun selesai.